Nah, kawan-kawan, insya Allah tanggal 7 hari Minggu bulan 3 saya berkesempatan untuk pertama kalinya mencoba PO Transport Express menuju kota Jakarta. Nah, untuk unit balik dari Jakarta menuju Sumatera Barat saya masih bingung apakah mau mencoba leg race-nya ANS atau bisnis kelasnya NPM. Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan Bismania. Kembali lagi channel General Sumatera. Nah, hari ini saya kembali hunting di Terminal Bukit Serungan, Kota Padang Panjang. Unit pertama yang masuk terminal ini adalah bus ANS kelas eksekutif. Nah, kawan-kawan, beginilah suasana Terminal Bukit Serungan tanggal 3 Maret 2021. Hari ini jam setengah 10. PO pertama itu PO ANS. Sebelumnya memang ada PO ALS tadi, cuman karena saya baru sampai jadi tidak sempat, entah nopin berapa. Nah, kalau PO ANS ini selalu tepat waktu, jam setengah 10 dia sudah sampai di terminal ini sesuai jadwal yang bisa kita lihat di aplikasi Redbus. Terkadang dia juga sampai jam 9:15. Nah, namun tetap satu hal yang sangat bagus dari PO ini adalah ketepatan waktu yang selalu diberikan kepada para penumpang. Setengah 10, memang setengah 10 mereka datang kalau tidak ada kemacetan atau halangan di perjalanan. Nah, mudah-mudahan disiplin ini tetap dipertahankan oleh para kru. Kawan-kawan, pukul 9:40 akhirnya PO ANS yang pertama ini berangkat menuju kota Jakarta. Cukup lama berhenti karena tadi ada penumpang yang terlambat ke terminal ini. Nah, ini adalah PO bus pertama yang menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Eksekutif kelas 450.000 dari Terminal Bukit Serungan ke kota Jakarta. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, PO kedua adalah PO NPM P50 yang hari ini berangkat menuju Jakarta hingga kota Bandung. Nah, ini adalah salah satu unit NPM yang tidak menggunakan tameng. Jadi ada 3 unit itu, yaitu 48, 49, dan 50. Nah, ini kelas eksekutif plus yang akan menuju kota Jakarta dan kayak sepertinya sampai kota Bandung. Nah, ini ada 2 unit bus, yaitu Transport dan ANS. Transport dengan julukannya Bintang Parma, dan ANS Royal Eksekutif. Ini PO ANS kedua atau unit ANS kedua yang masuk ke terminal ini. Kita lihat dulu PO Transport atau gelarnya Bintang Parma yang akan menuju kota Jakarta. Nah, ini dari arah kota Bukit Tinggi ada bus MPM tujuan Jakarta juga ya, yang juga baru masuk ke terminal ini. Jadi hari ini ada MPM, Transport, NPM, dan ANS lengkap sudah. PO asal Sumatera Barat. Nah, kita lihat lebih dekat. Bang, balik penuh bang. Penuh ini 25. Di Solo tambah itu. Bara berangkat 2. Iya, tinjau cek ya. Yang LBJ berangkat tuh sekarang. Apa lagi tiba? Oh, berarti yang ikut aja transport aja. Yang Cakra Dewa. Oh, yang Cakra Dewa tuh. Kok timur tuh? Timur kedua ya. Kasih bang. Nah, kawan-kawan, PO pertama yang berangkat adalah Transport Express yang dari arah Padang Pariaman tadi. Jadi infonya ada 2 unit transport yang berangkat dari sini. Yaitu PO Bintang Parma via Padang Panjang dan satu lagi via Tinjau Laut.
ini ANS juga berangkat menyusul PO Transport. ANS kelas Royal Class Leg Race 28 seat. Ya, masih ada satu bus MPM lagi yang akan bersiap-siap berangkat menuju kota Jakarta. MPM kelas Super VIP 32 seat Leg Race. Pak Gen. Oh Pak Gen. Saya pandu Pak Gen. Hah? Saya pandu ini Pak. Panuh ya. Oh, mantap. Nah, info dari Bapak Agen, MPM penuh dari terminal Kota Padang Panjang. Kita tunggu selanjutnya. PO-PO yang juga akan berangkat, sedangkan ANS sudah 2 unit, MPM 1 dan NPM juga 1. Kawan-kawan, sekitar pukul 10 pagi ini ada unit NPM kedua kelas eksekutif plus yang akan berangkat menuju Jakarta dan sekitarnya. NPM V25. Nah, dari arah Bukit Tinggi ada bus Epastar yang akan menuju kota Palembang. Jadi berarti ANS sudah 2, NPM dengan ini berarti 2, transport 1 dan MPM 1. Ini gelarnya Manjo, NPM V25. NPM V25 menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Ini adalah bus NPM kedua yang bergerak dari Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang. Nah, kita tunggu bus-bus lainnya yang akan berangkat. Nah, kawan-kawan, pukul 10:18 ada bus Gumarang Jaya dari Kota Bukit Tinggi dengan bodi jetliner dari Rahayu Sentosa. Salah satu bodi yang saya favoritkan, namun sayang sekali karoserinya sudah tutup. Biasanya dia melakukan transit penumpang, jadi menunggu bus yang dari Kota Padang Pariaman. Kita tunggu unit mana yang akan berangkat, apakah yang dari Kota Bukit Tinggi atau dari Kota Padang Pariaman. Nah, sekarang ini GJB sudah mulai berbenah, fasilitasnya juga sudah mulai lengkap seperti adanya bantal dan selimut, namun harga tiketnya yang relatif lebih rendah. Jadi sekarang banyak pilihan bagi para penumpang untuk melakukan perjalanan menuju kota Jakarta dan sekitarnya dari daerah Sumatera Barat. Nah, kawan-kawan, ini ada unit Gumarang Jaya kedua. Jadi ini unitnya dari daerah Kota Padang Pariaman yang masuk ke terminal ini. Kemungkinan kita tunggu kemungkinan unit mana yang berangkat menuju kota Jakarta, karena akan terjadi transit penumpang seperti biasanya. Masih dari arah Kota Padang Pariaman ada bus Yuanda yang akan menuju kota Palembang. Nah, ini unit Yuanda yang berangkat hari ini sepertinya. Fasilitasnya ada bantal dan selimut. Nah, kawan-kawan, telah selesai transit penumpang. Sepertinya GJB yang baru sampai dari Kota Padang Pariaman yang akan berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan GJB ini yang satu lagi masih terpal. Wis, tak disangka kawan-kawan ada PO bus dagang pesisir dengan inovasi terbaru. Bodi busnya Jetbus HD 3 sepertinya dari arah Kota Padang Pariaman. Wah, ini mantap sekali busnya. Perubahan dari PO dagang pesisir. Ini adalah tampilan dari PO dagang pesisir. Platnya di sebelah kiri, sedangkan knalpotnya di tengah. Jetbus HDD 3. Ayo kita lihat lebih dekat bagaimana kondisi di dalam dari PO bus ini.
Sini sampai kota Bandung. Seperti yang disampaikan oleh penumpangnya tadi, perubahan yang sangat mencolok dari PO dagang apa ini? Dagang Pesisir Jaya menggunakan Jetbus HDD 3. Depan di sini bang, pabrik bang. Sampai Bandung nggak bang? Ya. Bandung. Dari mana berangkat di bang? Dari mana berangkat di? Pariaman. Pariaman. Berapa tiketnya bang sampai Bandung? Sampai setengah. Sampai setengah. Jakarta sampai LT. Oke, mantap. Kalau jadwal berangkat, berapa bang? Tiap hari jadwal berangkatnya? Tidak ada jadwal berangkat. Ada. Jadwalnya tidak ada, mungkin tak 2 kali seminggu, tak 3 kali seminggu. Tergantung penumpang. Tergantung penumpang, ada penumpang kita berangkat. Oke. Ada projek. Ada lah, coba untuk penumpangnya. Nah, kawan-kawan, belum ada jadwal tetap dari dagang pesisir, namun kalau ada penumpang dia pasti berangkat. Semoga PO ini dapat berangkat setiap hari seperti PO-PO lainnya. Nah, dagang pesisir berangkat pukul 10:48. Salah satu pemain lama yang dari Sumatera Barat yang hari ini juga kembali beroperasi. Semoga kedepannya menjadi semakin baik, termasuk pelayanan maupun armada yang digunakan. Nah, sedangkan dari belakang ada PO GCB yang juga bersiap-siap berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya pukul 10:50. Dan ini GCB Tayo Ribbon yang berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Om. Nah, ini dia GCB yang saat ini sudah mulai melakukan peremajaan dan perubahan layanan dan fasilitas. Seperti yang kita lihat kemarin itu, ada bus yang dipakai adalah bodinya dari Laksana XHD Prime, fasilitasnya lengkap, bantal, selimut, toilet. Ada bus ALS yang akan menuju kota Jakarta atau Pulau Jawa dari kota Bukit Tinggi, yang berangkat mungkin kemarin dari kota Medan. Nah, ALS Nopin 140. Kawan, dari arah kota Bukit Tinggi ada bus Family Raya tujuan Jogja, Jakarta, Solo, yang baru masuk ke terminal Bukit Serungan sekitar pukul 11 siang. Nah, kalau ini busnya mempunyai kantor pusat di Kota Bangko, namun pemiliknya masih orang Sumatera Barat, jadi trayeknya sampai ke Sumatera Barat. Selain itu, dia juga ada trayek ke Kota Jambi, Kota Bangko, dan Jogja hingga Kota Solo. Nah, kawan-kawan, pukul 11:20 ada bus NPM tujuan Kota Medan. Ini adalah trip pertama yang berangkat menuju Kota Medan. Artinya ini juga sampai Kota Binjai, karena trayeknya itu sampai Kota Binjai. Ini ada MPM Virkansa 08 dengan gelarnya Samande. Kawan-kawan, sekitar pukul 11:30 bus NPM tujuan Kota Medan berangkat dari terminal ini. Dia itu sudah menggunakan air suspension walaupun terbilang krisis lama, tapi untuk tingkat kenyamanan lebih nyaman bus ini. Dan kawan-kawan, sekitar pukul 11:30 ada bus ANS. Ini adalah ANS trip ketiga dari kota Padang Pariaman yang melewati terminal bus hari ini. Ini kelasnya eksekutif dan sepertinya sudah full seat, jadi tidak singgah lagi di terminal ini, namun hanya sepertinya berhenti sebentar saja. Dan dari arah belakang masuk lagi ANS keempat ini yang melewati terminal Bukit Serungan Kota Padang Panjang.
Jadi keberangkatan terbanyak hari ini masih dipegang oleh PO ANS. ANS Kirana duluan berangkat meninggalkan ANS Station. Nah, kawan-kawan segera disusul oleh PO ANS yang datang dari Padang Pariaman tadi, sama-sama keduanya datang dari Padang Pariaman, ANS Kirana dan Sensation. Keduanya sama-sama kelas eksekutif. Pukul setengah 12. Jadi hari ini ada 4 bus ANS, 3 eksekutif dan 1 Royal Class. Ada 2 bus NPM yang menuju Jakarta dan 1 menuju Kota Medan. Kemudian juga ada bus Transport Express, ada bus Gumarang Jaya. Tadi juga ada Dagang Pesisir, Yuanda Prima, dan Eva Star. Masing-masing 1 unit yang masuk ke terminal ini. Selanjutnya kita akan coba menunggu bus yang berangkat atau datang menuju Kota Medan dan sekitarnya seperti Simpati Star, Putra Pelangi maupun bus ALS. Nah, di sini ada PO Restu Ibu. PO ini sepertinya menuju Kota Jambi. Sekitar pukul 11.40 ada bus Simpati Star tujuan Medan yang baru masuk ke Terminal Bukit Surungan. Ini berangkatnya dari Kota Padang. Nah, untuk pembelian tiket bus Simpati Star bisa di sana di ujung. Di sini juga ada loket untuk pembelian Putra Pelangi, juga ada. Nah, itu dia agen dari PO Simpati Star. Kalau mau beli tiket langsung ke bapak ini yang pakai baju merah. Pak penumpang mantap bang. Iya. Dulu bang bosor lah. Ya. Yang sama Seminggu. yo, keneknya Bang Hendrik. Nggak. Iya kan? Ada nanya rumah. Ada HP-nya tercempak di apa di jalan lah. Ya. Oh, pintunya terbuka. Ya. Oh, ini ikut bang boleh. Boleh. Oh iya, bang sampai 1 ini kah? Ya bang. Kedua nih ya. Kawan, ini dari arah Kota Medan ada bus Simpati Star yang baru sampai ke terminal ini. Mercedes-Benz 1836 O500R. Salah satu kelas premiumnya Simpati Star. Sedangkan ini adalah Mercedes-Benz 1626. Nah, ini dia 2 PO asal Aceh, Simpati Star. Maksudnya 2 unit bus Simpati Star asal Aceh. Dua-duanya unit Simpati Star ini berangkat. Yang satu menuju Kota Padang yang 1836 karena baru sampai dari Kota Medan sekitar pukul 11.48. Nah, yang satu ini menuju Kota Medan hari ini dari Kota Padang dengan mesin 1626 dari Mercedes-Benz, sama-sama menggunakan bodi Jetbus HD dari Adi Putro. Dan di sana ada bus ALS yang baru sampai dari Kota Medan. Nah, itu sepertinya mau berangkat menuju Pulau Jawa. Dan inilah bus ALS yang berangkat menuju Pulau Jawa hari ini, kelas eksekutif, yang baru sampai dari arah Kota Bukit Tinggi dan berangkat dari Kota Medan.
258. Ada 2 unit bus NPM kelas bisnis. Nah, kemungkinan yang berangkat itu yang fantastis dari terminal Kota Padang Panjang hari ini. Bodinya Euroliner dan mesinnya sepertinya ini adalah 1526 dari Mercy, tapi yang 1526 yang lama. Kalau berangkat hari ini, siang ini, hari Rabu, kemudian hari Jumat pagi baru sampai di kota Jakarta, karena dia via lintas tengah yang waktu tempuhnya itu lebih lama. Dan masih dari arah kota Bukit Tinggi ada bus ALS 258. Di kaca depannya ada trayeknya menuju kota Surabaya. Berarti dia kemarin berangkat dari kota Medan. Nah, ternyata untuk kelas bisnis dari NPM yang berangkat adalah bus ini dari arah kota Padang Pariaman. Kalau bisnis ini berangkat paling siang, yaitu sekitar pukul 12 siang. Sedangkan kalau yang eksekutif bus itu sekitar pukul 10 dan setengah 11. Sekitar pukul 12 siang berangkat NPM kelas bisnis menuju Jakarta via lintas tengah. Harga tiketnya adalah 350.000, namun waktu tempuhnya lebih jauh karena via lintas tengah. Kalau yang mengejar waktu, lebih baik naik eksekutif bus karena lebih cepat daripada naik bisnis kelas. Namun kalau untuk menikmati perjalanan, lebih baik naik yang bisnis kelas bisnis. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.